wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum proses pembelajaran kita mulai, alhamdulillah lokal kita sudah rapi ya. Silakan tempat duduknya, kursinya itu dirapikan ya. Ya Bu. Nah, siapa ketuanya di sini? Indah Bu. Nah, silakan Indah pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, siapa melanjutkan pembacaan Al-Quran minggu ini? Saya kok. Ya, Debbie, silakan buka Al-Qurannya. Dan bagi kawan-kawannya, silakan buka Al-Qurannya ya. Ya, Mulai, Debbie. Bu. Ya, silakan Debbie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Nah, semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi proses pembelajaran kita sukses dari awal sampai akhir. Dan Debbie juga membacanya surah Al-Kahfi ya, sangat baik pada hari ini karena hari ini hari Jumat. Niscaya Allah akan melapangkan rezeki kita dan niscaya Allah akan menerangkan dan membuka pintu hati kita. Nah, di sini Ibu cek dulu kehadirannya ya. Iya Bu. Silakan angkat tangannya bagi yang hadir. Iya Bu. Indah Lestari, Hadir Bu. Debbie Yunita, Hadir Bu. Messi, Hadir Bu. Mahasuci, Hadir Bu. berarti hadir semuanya ya. Ya Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, materi kita hari ini, Anda semuanya sudah belajar di rumah? Sudah Bu. Nah, kalau sudah belajar di rumah pasti masih ingat materi minggu lalu. Nah, di sini siapa yang tahu materi minggu lalu? Bu. Iya, Suci. Tentang Abu Bakar dan Umar bin Khattab Bu. Iya, bagus sekali. Benar, Messi? Betul Bu. Nah, coba Messi jelaskan sedikit apa tentang Umar bin Khattab itu, Messi? Umar bin Khattab, nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Abdul Uzza Bu. Terus dia lahir di kota Mekah dan wafat di kota Madinah. Beliau digelari dengan Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil, dan juga diberi gelar Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang mukmin. Nah, bagus sekali. Berarti semuanya sudah mengerti kan materi minggu lalu? Sudah Bu. Nah, kalau sudah mengerti, kita masuki materi kita hari ini, yaitu masih berkaitan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin. Yaitu kita membahas tentang ada yang tahu tentang apa? Kita bahas tentang hari ini, pembelajaran kita hari ini. Semakin apaan Bu? Ya, bagus sekali. Kita dulu ya. Bu, permisi Bu. Ya, Messi.
kita hari ini yaitu mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin. Nah, untuk materi hari ini kita membahas tentang Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yaitu menyambung materi minggu lalu. Yang minggu lalu kita membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, kita pada hari ini membahas tentang Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak semua dapat mengetahui biografi dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Anda mengetahui proses pengangkatan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu Anda semua mengetahui cara gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anda sudah mengerti? Sudah kok. Nah, kalau ada yang ingin dicatat silakan. Nah, udah siap semuanya? Sudah, Bu. Buka dulu. Nah, kita masuk yang pertama yaitu mengenai biografi Ali bin Abi Thalib. Biografi Utsman dulu. Nah, kita masuk materi yang pertama yaitu mengenai biografi Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum kita membahas tentang ini, Ibu akan memperlihatkan atau menayangkan sebuah video. Silakan Anda semua perhatikan video ini. Setelah itu Anda pahami apa yang maksud video ini. Setelah itu Anda tulis ke depan. Baik, Bu. Beliau berasal dari kabilah Bani Umayyah yang merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena ibadahnya. Sejak remaja, beliau mulai menjalankan usaha dagangnya. Abu Bakar merupakan teman dagangnya dan sahabat dari Nabi. Lewat Abu Bakar pula, Utsman masuk Islam dan beliau juga menerima ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam tanpa. Silakan perhatikan videonya ulangan apa? Nampak, Bu. Sebagai orang yang lemah lembut, tutur kata yang halus, dan laki-laki yang pemalu. Sejak ia masuk Islam, ia tidak bisa dipisahkan dari perjuangan menegakkan agama Islam. Di hadapan Rasulullah, Utsman memiliki kedudukan yang sangat mulia. Nabi sangat mengagumi ketampanan Utsman dan kemuliaan budi pekerti. Kedudukannya yang sangat mulia di sisi Nabi membuatnya sangat dihormati oleh kaum muslimin. Pada masa Abu Bakar dan Umar, pendapatnya senantiasa didengar dan diperhatikan. Utsman menjadi khalifah ketika menggantikan Umar yang wafat setelah sakit akibat ditikar oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Setelah meninggalnya Umar, ada dua nama yang diajukan sebagai khalifah, yaitu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing kandidat mempunyai pendukung yang mengusungnya. Pada akhirnya kesepakatan terbesar jatuh kepada Utsman. Beliau menjabat sebagai khalifah di usianya yang ke-70 tahun. Masa jabatan Utsman sekitar 12 tahun lamanya. Saat menjadi khalifah, yang paling disoroti dari kebijakan Umar ialah pengangkatan anggota keluarga menduduki
Nah, ini adalah biografi Ali bin Abi Thalib. Silakan perhatikan lagi ya. Ali bin Abi Thalib lahir di Makkah tanggal 15 Rajab hari Jumat 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muttalib dan Fatimah binti Sa'ad. Ketika lahir, ibunya memberinya nama Haidar yang berarti singa. Tapi ayahnya lebih suka memanggilnya dengan nama Ali yang berarti tinggi atau luhur. Ali masuk Islam sejak usia 10 tahun dan termasuk orang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Ali tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, pemberani dan tegas, juga lembut dan sangat pemurah. Setelah hijrah ke Madinah, Ali bekerja sebagai petani seperti halnya Umar dan Abu Bakar. 2 tahun setelah hijrah, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, kesayangan Rasulullah SAW. Dari pasangan ini, lahirlah cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Ali menjadi tempat para sahabat meminta pendapat. Begitu terhormat posisi Ali di mata umat Islam. Bahkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman ketiga menjadi sebagai khalifah dan pernah mengabaikan nasihat Ali. Dalam hidup keseharian, Ali hidup dengan bersahaja. Meskipun miskin, Ali tetap gemar bersedekah. Ali tak segan-segan menyedekahkan makanan yang semestinya untuk keluarganya. Bahkan Ali dan keluarganya tidak makan berhari-hari karena makanan milik mereka diberikan kepada peminta-minta. Pada saat kaum pemberontak mengepung rumah Khalifah Utsman, Ali mengutus 2 putra lelakinya yaitu Hasan dan Husain untuk melindungi Khalifah Utsman. Namun, hal itu tak mampu mencegah bencana yang menimpa Khalifah Utsman dan juga kaum muslimin. Khalifah Utsman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Nah, dari video ini apa yang dapat Anda semua pahami dari video ini? Ya, Debbie? Tentang biografinya, Bu. Nah, iya tentang biografi. Nah, siapa yang bisa menulis ke depan tentang biografi Utsman? Coba Messi, biografi Utsman. Nanti biografi Ali siapa yang bisa nulisnya? Ya, Suci nanti tulis ke depan ya, satu-satu. Jadi ini biografi tentang Utsman bin Affan. Ya, Bu. Nah, kita bahas dulu satu-satu ya. Kita masuk tentang Utsman dulu. Nah, di sini namanya yaitu Utsman bin Affan. Nah, di sini anak-anak Ibu, apakah itu nama lengkapnya Utsman bin Affan? Tidak, Bu. Nah, siapa yang tahu siapa nama lengkapnya Utsman bin Affan? Saya tahu. Ya, Debbie? Nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah. Iya, bagus sekali. Jadi nama lengkap Utsman bin Affan itu adalah Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah. Gitu. Itulah nama lengkap dari Utsman bin Affan. Nah, lahir dia yaitu tahun 579 Masehi di Jazirah Arab. Nah, apakah benar itu lahirnya Utsman bin Affan? Benar, Bu. Nah, benar sekali bahwa Utsman bin Affan itu lahir di tahun 579 Masehi dan di Jazirah Arab gitu. Nah, menjadi khalifah yaitu tahun 644 Masehi dan sampai 656 Masehi. Nah, kira-kira berapa tahun itu? Ada yang tahu? 2
12 tahun, Bu. Ya, bagus sekali. Khalifah Utsman bin Affan itu menjadi khalifah kira-kira sampai 12 tahun. Nah, gelar dari Utsman bin Affan itu adalah Nurzul Ain. Zunur Ain. Ada yang tahu apa artinya? Bu, saya Bu. Ya, Messi? Yang memiliki dua cahaya. Ya, bagus sekali, yaitu yang memiliki dua cahaya. Nah, kenapa dia dikatakan memiliki dua cahaya? Ada yang tahu? Tahu. Coba Indah. Karena dia menikahi putri Rasulullah. Iya, bagus sekali Ananda. Karena dia menikahi dua orang putri Rasulullah SAW. Nah, di sini ada yang tahu siapa putri Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman? Ya, Debbie. Rukayah dan Ummu Kulsum, Bu. Ya, Rukayah dan Ummu Kulsum. Dikatakan oleh teman-temannya itu bahwa gelar dari Utsman bin Affan adalah Zunur Ain. Jadi yaitu memiliki dua cahaya, yaitu karena menikahi dua orang putri Rasulullah SAW yang bernama Rukayah dan Ummu Kulsum. Nah, dia wafat pada usia 83 tahun gitu di Madinah. Nah, di sana ketika itu Utsman bin Affan wafat pada usia 83 tahun. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai biografi Utsman bin Affan, yaitu Utsman bin Affan ini yaitu lebih muda 6 tahun daripada Rasulullah SAW. Dia itu berasal dari Bani Umayyah gitu. Dia itu termasuk orang yang keluarganya baik, dia itu termasuk orang yang terkaya di Bani Umayyah. Kenapa dia menjadi orang yang kaya? Karena dia melalui proses perdagangan. Nah, ketika dalam proses perdagangnya itu Utsman selalu giat sehingga dia memperoleh dan keluarganya memperoleh kekayaan gitu. Dan keluarganya termasuk orang yang terkaya juga di Bani Umayyah gitu. Nah, pada usia remaja Utsman itu melaksanakan berdagang di berbagai negeri. Nah, ketika Utsman bin Affan itu berdagang, dia itu punya teman yang bernama Abu Bakar As-Siddiq gitu. Nah, melalui Abu Bakar As-Siddiq inilah, karena Abu Bakar As-Siddiq ini adalah merupakan orang yang pertama masuk Islam dan merupakan sahabatnya Nabi. Ya, melalui Abu Bakar As-Siddiq inilah Utsman itu masuk Islam. Nah, sejak Utsman masuk Islam itu, sejak Rasulullah SAW mengajaknya masuk Islam, Utsman itu tidak pernah goyah dan tidak pernah bahkan dia disisa oleh pamannya ketika itu karena dia menikahi putri Rasulullah, yaitu yang pertama tadi yang bernama siapa namanya? Rukayah. Dia menikahi putri Rasulullah SAW. Nah, pamannya itu mengetahui hal tersebut, pamannya itu marah karena pamannya itu tidak suka Utsman itu masuk Islam. Tetapi hati Utsman itu tidak pernah goyah, dia tetap memeluk Islam gitu. Nah, karena dia sudah menikahi putri Rasulullah SAW itu, dia itu orang terkaya di Bani Umayyah. Pernah Utsman itu menyumbang beberapa ekor unta. Ada itu berapa ratus ekor unta yang disumbang oleh Utsman? Tidak tahu. Nah, silakan catat ya. Utsman itu menyumbang 300 ekor unta dan 1000 dinar begitu. Nah, ketika itu waktu itu Nabi menyuruh Utsman itu menghadapi pasukan kaum Byzantium. Dari kaum muslimin itulah Umar itu memberi kepada Nabi, kepada kaum umat muslim ini 300 onta dan 1000 dinar gitu. Nah, setelah dia menikahi putri Rasulullah SAW, Utsman ini sangat dimuliakan oleh Allah, sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW karena dia menikahi putrinya. Nah, setelah dia menikahi putri Rasulullah yang pertama yaitu Rukayah, tapi itu tidak berjalan dengan lama. Dia karena Rasulullah sangat mengagumi ketampanan dan kemuliaan hati Utsman bin Affan itu, dia menikahi lagi putrinya. Ada itu siapa namanya tadi? Ummu Kulsum, Bu. Iya, Ummu Kulsum. Nah, jadi dia menikahi kedua, bukan berarti sekaligus berdua ya. Setelah wafatnya Rukayah gitu, dia baru menikahi Ummu Kulsum. Tetapi pernikahan itu tidak berjalan dengan lama. Nah, Ummu Kulsum pun meninggal dunia. Nah, waktu ketika itu Nabi Muhammad sangat
sedih karena dia pernah berkata, seandainya kalau ada putriku lagi akan kunikahkan lagi dengan Utsman. Nah, begitu mulianya Utsman bin Affan itu di sisi Rasulullah SAW. Nah, Utsman itu walaupun dia kaya, dia tidak pernah kikir terhadap kaum muslim. Dan pernah dikatakan bahwa dia itu telah menyumbangkan 300 ekor unta dan 1000 dinar emas gitu. Nah, setelah biografi ini Anda tahu, masih ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Nah, kita masuk kepada Ali. Nah, di sini siapa yang bisa mencatat Saya, Bu. biografi Ali? Silakan. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu membahas tentang biografi Ali bin Abi Thalib. Nah, namanya yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, apakah itu nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib itu? Tidak, Bu. Nah, siapa yang tahu nama lengkapnya dari Ali bin Abi Thalib itu? Bu. Coba Messi. Nama lengkapnya yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, Bu. Iya, bagus sekali. Benar, Indah? Benar, Bu. Nah, jadi nama lengkap Ali bin Abi Thalib itu adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib gitu. Nah, jadi itu nama lengkap. Silakan catat ya. Ya, Bu. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, dia lahir 13 Rajab pada hari Jumat 600 Masehi di kota Mekah. Nah, benar ada yang beda pendapat? Benar, Bu. Benar, Bu. Dia menjadi khalifah 656 Masehi sampai 661 Masehi. Nah, kira-kira berapa tahun itu? 5 tahun. Iya, kira-kira 5 tahun sampai 6 tahun gitu ya. Nah, jadi gelarnya itu ada yang beda pendapatnya tentang dia menjadi khalifah? Sama, Bu. Gelarnya yaitu Asadullah. Ya, Asadullah apa ini? Asadullah. Ya, gelarnya itu Salah Asadullah. tulis, Bu. Ya, Asadullah itu. Nah, nama gelarnya itu Asadullah. Nah, ada yang tahu apa arti Asadullah ini? Bu. Coba Debbie. Singa Allah, Bu. Iya, singa Allah. Kenapa dia dikatakan singa Allah? Ada yang tahu kenapa? Karena pemberani, Bu. Ya, karena dia pemberani. Karena Ali ini termasuk orang yang pemberani gitu. Nah, masih ada yang lagi yang ditambahkan? Enggak, Bu. Ibu sejelas sedikit tentang biografi Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu lahir pada tanggal 13 Rajab hari Jumat, yaitu pada tahun 600 Masehi, yaitu di kota Mekah. Dia itu adalah sepupu Rasulullah SAW. Dia itu adalah juga menantu dari Rasulullah SAW. Nah, Ali bin Abi Thalib itu adalah pasangan yang berasal dari Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah bin Azab. Nah, itu nama lengkap dari ayah dan ibunya Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika dia lahir itu, ketika dia masih kecil, setelah dia lahir itu, ibunya memberi nama Haidar. Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu apa artinya Haidar? Tidak, Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tidak, Bu. Nah, jadi Haidar itu adalah artinya singa. Nah, tetapi ayahnya lebih suka dia dengan panggilan Ali. Ada yang tahu apa artinya Ali itu? Tidak, Bu. Iya, arti Ali itu adalah tinggi dan luhur. Nah, karena itulah ayahnya memberi nama Ali bin Abi Thalib gitu. Karena nama ujungnya nama ayahnya gitu. Nah,
waktu itu sejak kecil Ali bin Abi Thalib itu sudah di bawah asuhan Rasulullah SAW, sehingga Ali bin Abi Thalib itu berkembang dengan Rasulullah SAW, dan di sanalah dia mengetahui ajaran Islam itu dari Rasulullah SAW. Karena Ali ini merupakan asabiquna awalun, yaitu orang yang ketiga masuk Islam, tapi orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Kira-kira tahun umur berapa Ali masuk Islam itu, ada yang tahu? Bu ya Suci? Umur 10 tahun. Ya, bagus sekali Suci, umur 10 tahun. Ketika itu dia diajari oleh Rasulullah SAW tentang Islam itu. Nah, Ali itu adalah orang yang paling dekat, dia termasuk sahabat Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ali ini merupakan orang yang meminta Rasulullah itu pendapat. Begitupun sahabat-sahabat Nabi, dia pernah jika ingin menjadi khalifah, jika ingin bertindak melakukan sesuatu, dia selalu meminta pendapat kepada Ali. Karena Ali ini adalah seorang yang pemberani dan seorang yang cerdas. Nah, Ali ini dia itu hidupnya hanya bersahaja saja, walaupun dia miskin, tapi dia tidak pernah dia tetap selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak pernah kikir, dia tidak pernah pelit. Ketika dia mendapatkan makanan, ketika itu ada orang yang lebih membutuhkan, maka Ali lebih memberi kepada orang yang lebih membutuhkan itu, sehingga keluarganya itu kekurangan waktu itu. Nah, dia lebih memenuhi orang yang lagi membutuhkan. Begitu pedulinya Ali kepada orang tersebut. Nah, di sanalah Ali disebut dengan orang yang paling cerdas, paling berani, teguh pendirian gitu. Nah, Ali ini adalah salah satu menantu dari Rasulullah SAW. Siapakah siapakah putri Rasulullah yang dinikah oleh Ali itu? Bu, Nah, coba Messi. Fatimah Az-Zahra, Bu. Ya, bagus sekali, yaitu Fatimah Az-Zahra, yaitu putri kesayangan dari Rasulullah SAW. Nah, ketika dia kembali ke Mekah, kembali ke Madinah, dia melakukan bertani gitu, seperti Umar bin Khattab dan Utsman gitu. Nah, Ali ini adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi gitu. Sepeninggalnya Nabi, Ali ini adalah tempat para sahabat meminta pendapat sebelum ingin melakukan sesuatu, baik itu dari Abu Bakar, Utsman, Umar gitu. Dia selalu mendengar nasihat apa yang dikatakan Ali gitu. Dia tidak pernah mengabaikan apa yang pernah dikatakan Ali gitu. Nah, dari biografi ini setelah dia menikah dengan putri Rasulullah SAW, lahirlah 2 orang putra Ali bin Abi Thalib. Nah, siapa yang tahu di sini, siapa yang tahu siapa putra yang dilahirkannya itu? Coba Indah. Hasan dan Husain. Nah, Hasan bin Husain. Nah, itulah putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra gitu. Nah, di sini anak-anak ibu masih ingin ditanyakan tentang biografi Ali bin Abi Thalib? Tidak tahu. Nah, bagus sekali. Nah, di sini ibu akan memberikan anak-anak beberapa kelompok, yaitu 2 kelompok, membahas tentang proses pengangkatan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dan gaya kepemimpinan. Nah, di kelompok 1 membahas tentang kelompok 2 ya. Kelompok 2 membahas tentang Utsman bin Affan, dan kelompok 1 membahas tentang Ali bin Abi Thalib. Ya, Bu. Nah, silakan anak-anak berdiskusi tentang proses pengangkatan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib serta gaya kepemimpinannya. Nah, silakan anak-anak semuanya diskusikan sama kelompoknya tentang proses dan gaya kepemimpinannya Utsman dan Ali. Ada yang ingin dipertanyakan? Ibu kasih waktu 3 menit ya. Silakan dicari. Setelah Anda buka ke internet atau sumber yang lain. Boleh pakai internet, Bu. Boleh, silakan. Tapi gunakan ya untuk mencari pembelajaran, jangan gunakan yang lain ya. Ya, Bu. Ada yang ingin
dipertanyakan? Kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kelompok 2? Tidak, Bu. Waktunya 5 menit lagi ya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu. Ya, kelompok 2 ya. Ya, Bu. Ya begitu, Bu. Ya. Nah, Nanda, waktunya sudah habis ya. Ya, Bu. Kelompok 2 membahas tentang Usman tadi ya. Dan kelompok 1 tentang Ali ya. Ya, Bu. Sudah siap, Bu? Iya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, silakan kelompok 1 untuk membahas tentang Ali. Satu aja ya perwakilannya. Satu. Iya, satu aja untuk perwakilan dari diskusi kelompok ini. Baik, Bu. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 akan membahas mengenai proses pengangkatan Ali dan gaya kepemimpinan Ali. Ya. Proses pengangkatannya itu pada saat kaum berontak yang mengepung rumah Khalifah Utsman mengakibatkan Khalifah Utsman terbunuh secara keji pada tahun 17 Juni 656 Masehi. Kemudian Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah ingin membaiat Ali sebagai khalifah, dan setelah terus menerus desa, Ali bersedia menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi di Masjid Nabawi. Selanjutnya gaya kepemimpinan Ali. Pada masa kepemimpinannya, Ali sibuk mengurusi orang-orang yang tidak mau membaiatnya. Beliau hidup sederhana dan juga cerdas, pangkas, teguh pendirian dan pemberani. Berkat keperwiraannya, beliau mendapat julukan Asadullah yang artinya singa Allah. Ali juga tidak segan memerangi mereka yang melakukan pemberontakan, di antaranya perang yang pernah dilakukan yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Sekian diskusi dari kami kembali. Proses pengangkatan sudah? Sudah ya. Nah, lanjut kelompok 2 tentang Usman ya. Ya, Bu. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Silakan kelompok 1 perhatikan kelompok 2 ya. kelompok gaya kepemimpinannya. Jadi pada tanggal 4 Zulhijjah 23 Hijriah waktu subuh, Umar hendak mengimami sholat di masjid. Beliau ditikam oleh seorang budak dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Beliau sempat bertahan beberapa hari setelah penikaman itu dalam keadaan sakit. Beliau membentuk sebuah dewan. Sepeninggalan Umar bin Khattab, beliau suruh melakukan sidang untuk melanjutkan pemilihan pemimpin selanjutnya, yaitu Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua sidang. Sidang berjalan selama 3 hari. Pada hari terakhir, keempat calon yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah mengundurkan diri, dan tinggal Ali bin Abi Thalib lah yang menjadi pengganti dan tinggal Ali bin Abi Thalib dan tinggal Utsman bin Affan, dikarenakan usia Utsman bin Affan hampir 70 tahun, makanya terpilih. Gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman merupakan orang yang dermawan, lemah lembut, dan teguh hati, tutur kata yang halus, dan juga Rasulullah menyebutnya sebagai seseorang yang pemalu. Karena sifatnya yang lemah lembut, ia dimanfaatkan oleh keluarganya dari Bani Umayyah dan mengambil keuntungan darinya. Nah, silakan Dek ya. Nah, ada yang ingin dipertanyakan dari kelompok 1 atau kelompok 2 kepada ada kan ingin bertanyakan kelompok 1 kepada kelompok 2? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Nah, kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak, Bu. Nah, Ibu jelaskan sedikit mengenai proses pengangkatan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, perhatikan ya, Ya, Suci dan Messi ada apa? Bu. Tidak ada, Bu. Nah, jadi proses pengangkatan Utsman bin Affan itu ketika pada waktu subuh 4 Zulhijjah dan 23 Hijriah. Nah, Umar bin Khattab itu ditikam ketika melaksanakan sholat subuh. Dia ditikam sangat ganas oleh budak dari Persia. Nah, siapa nama budaknya tadi? Abu Iya, Abu Lu'lu'ah
Fairuz. Nah, dia itu sangat ditikam, sangat ganas oleh seorang budak tersebut. Nah, dengan di sana itu kenapa? Nggak ada, Bu. Nah, tolong perhatikan ibu dulu ya, Suci. Simpan dulu. Nah, waktu itu setelah ditikamnya itu Umar bin Khattab itu membentuk 6 anggota dewan yang disebut dengan Dewan Syura. Nah, di sanalah Umar itu membentuk 6 anggota. Ada yang tahu siapa-siapa saja namanya? Ya, Debbie? Yang pertama Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Talha bin Ubaidillah. Ya, Talha bin Talha. Affan. Ya. Utsman bin Affan dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Ya, waktu itu ketika setelah beberapa hari Umar itu masih sempat hidup gitu. Nah, setelah meninggalnya Umar dibentuklah dewan yang disebut dengan Dewan Syura itu. Mereka melaksanakan sidang selama 3 hari. Nah, ketika pada hari terakhir seperti Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'id bin Waqqas dan Talha bin Ubaidillah, dia itu mengundurkan diri gitu. Nah, tinggallah waktu itu Ali dan Utsman. Nah, ketika itu karena Utsman meminta pendapat, dia berkata bahwa Ali lah yang lebih pantas untuk menjadi khalifah setelah Umar. Tetapi dibalikannya Ali mengatakan Utsman lah yang lebih pantas. Nah, gitu. Nah, jadi waktu itu dipertimbangkan bahwa diskusinya waktu sidang itu dia meminta para sahabat yang mengundurkan diri tadi yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf ya. Dia meminta pendapat bahwa katanya yang lebih pantas itu adalah Utsman bin Affan karena dari usianya yang lebih pantas gitu, lebih tua Utsman bin Affan daripada Ali. Nah, itu tentang proses pengangkatan Umar bin Khattab. Nah, gaya kepemimpinnya itu Utsman itu adalah merupakan orang yang dermawan, yang lembut, bahkan dia itu disebut orang yang sangat pemalu. Rasulullah pernah berkata, hai umatku, yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Nah, tetapi dengan pemalunya itu dia sangat dihormati dan sangat dikagumi oleh kaum muslimin. Nah, proses pengangkatan Ali yaitu waktu ketika itu setelah rumah Utsman itu dikepung oleh pasukan yang kaum pemberontak. Dia dikepung, itu Ali memutuskan 2 orang putranya yang bernama Hasan dan Husain. Tetapi karena bencana yang menimpa Utsman bin Affan itu dia terbunuh dengan sangat keji. Nah, waktu itu sepeninggalnya Utsman bin Affan, dia tidak pernah meninggal siapa yang menjadi khalifah setelahnya. Nah, setelah itu, waktu itu sangat pusing siapa yang akan memimpin dari kaum muslimin lagi. Nah, waktu itu Utsman meminta kepada para sahabatnya tadi, para sahabatnya meminta Ali untuk menjadi khalifah setelah Utsman, tetapi Ali menolak gitu. Tetapi dengan pertimbangan terus yang mendesak dari para sahabatnya, Ali bersedia menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan. Nah, waktu itu ketika Ali memimpin, banyak terjadi hal yang bermusuhan. Bukan semua kaum yang memuji Ali, tetapi masih ada kaum yang lain yang tidak suka kepada Ali. Itu proses pengangkatannya gitu, melalui dari para sahabatnya gitu. Nah, adapun gaya kepemimpinnya Ali itu adalah pada masa kepemimpinannya dia suka mengurusi pemimpinnya orang yang membaiatnya itu, dia memerantas orang yang tidak mau mengikuti dia gitu. Nah, di sini masih ada yang ingin dipertanyakan tentang proses dan pengangkatannya tentang Utsman dan Ali? Bu, mau bertanya, Bu. Ya, Suci. Jadi, mengapa masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tersebut sebagai masa khulafa yang paling berat, Bu? Nah, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba jawab dulu. Karena menurut saya itu pada masa Ali bin Abi Thalib itu sering banyak yang saling merebut kekuasaan, Bu. Ya, benar. Ada lagi pendapat
bahwa waktu itu karena pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi perubahan kekuasaan antara Khalifah Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada akhirnya Muawiyah lah yang memenangkan itu. Nah, masih ada yang dipertanyakan lagi? Sudah paham, Suci? Sudah, Bu. Sudah mengerti tentang proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, Ibu ada beberapa kuis. Silakan Anda jawab ya. Ya, Bu. Untuk menguji pemahaman Anda, apakah Anda sudah paham tentang masa Khalifah Rasyidin Utsman bin Affan dan Ali bin Thalib? Ya, Bu. Hari ini kita main game dulu ya. Udah ada kuis. Nah, silakan bentuk barisnya menghadap sama temannya masing-masing. Anda? Ibu hapus dulu. Silakan jawab pertanyaan Ibu kalau musiknya sudah berhenti. Ya, Bu. Ada siapa bolanya nanti? Silakan jawab pertanyaan Ibu ya. Ya, Bu. Karena anak-anak Ibu sudah pasti udah mengerti semua. Nah. Silakan ngomong pada siapa aja. Ada siapa bolanya? Pada Ada Messi ya, pada Messi. Silakan Messi jawab pertanyaan dari Ibu. Silakan Ya, Bu. tutup bukunya. Apa gelar dari Utsman bin Affan? Al-Faruq, Bu. Nah, siapa yang lain? Siapa yang lain? Siapa yang bisa jawab? Ya? Zulnuraini, Bu. Iya, bagus sekali Messi. Fokus lagi ya bahwa gelar dari Utsman bin Affan itu Zulnurain karena menikahi dua orang putri Rasulullah. Kita main satu kali lagi ya. Ya, Bu. Silakan ambil bola semuanya. Jangan sampai jatuh. Ya, Suci. Siapa? Jawab pertanyaan Ibu. Siapa nama panjang dari Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, Bu. Ya, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Bagus. Nah, sudah kuis kita sudah ada. Berarti udah beres kan? Ya, Bu. Ya, karena pelajaran sejarah ini itu sangat membosankan. Nah di sini untuk karena waktu sudah habis, di sini siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Suci, Bu. Nah, coba Suci atau Debbie, salah satu. Suci, Bu. Nah, coba Suci. Baiklah, Bu. Saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini yaitu tentang Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu tentang Utsman bin Affan. Nama lengkap dari Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah. Beliau lahir pada tahun 579 Masehi di Jaziriyah Arab. Menjadi khulafah dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Beliau diberi gelar yaitu Zulnurain. Nah, adapun tentang Ali bin Abi Thalib, nama lengkap dari beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Beliau lahir pada tanggal 13 Rajab hari Jumat pada tahun 600 Masehi di Mekah. Menjadi khalifah pada tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Yang mana gelar yang diberikan kepada beliau adalah Asadullah. Ya. Sekian, Bu. Nah, bagus sekali. Nah, jadi silakan sudah disimpulkan oleh temannya. Jadi Ibu tambahkan kesimpulannya itu Ibu percaya pada anak-anak Ibu. Silakan pelajari lagi tentang Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib karena patut kita contohi sifat dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib karena kedermawaannya, hatinya yang mulia, karena dia sangat dianggap orang yang terpenting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Masih ada yang ingin bertanyakan? Ya, Bu. Nah, untuk buka LKS-nya untuk tugas di rumah pada halaman 45 sampai 47 silakan kerjakan esainya itu. Baik, Bu. Nah, untuk materi selanjutnya itu mengenai substansi dan kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, itulah proses pembelajaran kita hari ini. Semoga Anda bisa mengambil hikmah dari proses pembelajaran kita hari ini dan bisa menerapkan sikap yang diteladani oleh khalifah-khalifah kita. Baik, Bu. Ibu sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam